Sobat BMKG, pada sepekan terakhir, kondisi cuaca di wilayah Indonesia didominasi dengan hujan intensitas sedang, lebat, sangat lebat, bahkan ekstrim yang memicu sejumlah bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor. Berdasarkan hasil pengamatan dari BMKG, curah hujan dengan intensitas sangat lebat bahkan hingga ekstrim tercatat di sejumlah wilayah Indonesia dalam sepekan terakhir, antara lain di Mamuju, Sulawesi Barat mencapai 152 mm per hari, kemudian di wilayah Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara mencapai 105 mm per hari, terakhir di wilayah Fak-Fak, Papua Barat mencapai 135 mm per hari. Dalam sepekan ke depan, potensi hujan diperkirakan masih cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia yang meliputi bagian barat dan selatan Sumatera, sebagian besar Pulau Jawa, kemudian wilayah utara Kalimantan dan Sulawesi, Maluku Utara, serta sebagian besar wilayah Papua. Peningkatan curah hujan ini merupakan dampak dari pengaruh dinamika atmosfer baik skala global, regional, dan lokal yang saling berinteraksi. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait beberapa fenomena atmosfer yang memicu hujan lebat di sejumlah wilayah. Bersama saya Nurul Izzah, mari kita simak informasi selengkapnya. Selama sepekan ke depan, pertumbuhan awan hujan yang signifikan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Kondisi ini dipicu oleh interaksi berbagai faktor atmosfer skala global, regional, hingga lokal yang mempertahankan atmosfer berada dalam kondisi labil dan mendukung perkembangan awan konvektif. Aktivitas tersebut berpotensi menghasilkan hujan dengan intensitas yang bervariasi, mulai dari ringan hingga lebat. Pada skala global, indikator dipole mode negatif mengindikasikan adanya pemanasan di Samudra Hindia bagian timur dekat wilayah Indonesia yang meningkatkan suplai uap air dari Samudra Hindia menuju ke wilayah Indonesia bagian barat. Selain itu, nilai Southern Oscillation Index atau biasa SOI yang positif juga mengindikasikan peningkatan pasokan uap air dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah Indonesia yang berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas konvektif. Selain itu, aktivitas Madden-Julian Oscillation atau MJO berada di fase 5, terpantau aktif di sebagian besar Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, dan juga di Papua bagian barat. Serta gelombang Rossby ekuator yang diprediksi aktif di sebagian besar Pulau Sumatera, sebagian besar Jawa, sebagian besar Kalimantan, Sulawesi bagian utara, dan di Maluku Utara. Fenomena lain yang turut memengaruhi kondisi cuaca di Indonesia adalah adanya bibit siklon tropis 98W terpantau di Samudra Pasifik dan juga sirkulasi siklonik yang terpantau di perairan selatan Kalimantan Tengah dan juga perairan barat Filipina yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi dan pertemuan angin atau konfluensi memanjang dari Laut Cina Selatan hingga Kalimantan bagian utara, dari Laut Jawa hingga perairan Kepulauan Bangka Belitung di Jawa Timur hingga Banten, Maluku Utara hingga Papua bagian utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi ataupun konfluensi tersebut. Berdasarkan hasil pemantauan dinamika atmosfer terkini, BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat petir, angin kencang, serta gelombang laut yang tinggi di sejumlah wilayah Indonesia. Masyarakat diharapkan secara rutin memantau informasi perakiraan dan juga peringatan dini cuaca melalui kanal resmi BMKG, serta menjaga kebersihan lingkungan dan memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik sebagai langkah antisipatif terhadap kemungkinan genangan air maupun bencana hidrometeorologi lainnya. Cuaca di Indonesia selama periode 31 Oktober hingga 2 November 2025 umumnya didominasi oleh kondisi berawan hingga hujan ringan,
Selanjutnya perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di sebagian wilayah Aceh, Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, dan di Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga di wilayah Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, di DI Yogyakarta, Kalimantan Timur, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Serta waspadai juga potensi angin kencang di Aceh, Sumatera Utara, Lampung, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan di Maluku Utara. Selanjutnya untuk cuaca Indonesia pada periode 3 November hingga 6 November 2025 secara umum juga didominasi berawan hingga berpotensi hujan ringan. Namun demikian perlu diwaspadai peningkatan hujan dengan intensitas sedang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, terakhir di Papua Selatan. Selain itu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang dapat terjadi dengan kategori tingkat peringatan dini siaga ada di wilayah Jawa Timur dan di Papua Pegunungan. Serta potensi angin kencang pada periode tersebut berada di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua, dan di Papua Selatan. Selanjutnya dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. BMKG terus menekankan pentingnya memantau informasi cuaca dari sumber resmi secara berkala. Sobat, perlu diketahui untuk prospek mingguan ini merupakan kondisi cuaca di wilayah Indonesia secara umum, serta informasi ini akan terus diperbarui sesuai dengan perkembangan cuaca yang terbaru. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada terhadap cuaca yang dapat berubah sewaktu-waktu seperti hujan lebat yang disertai angin kencang dan juga petir, kemudian menjauhi wilayah terbuka ketika terjadi hujan yang disertai petir, menjauhi pohon, bangunan, dan infrastruktur yang sudah rapuh ketika terjadi hujan disertai angin kencang, tetap gunakan sunscreen atau tabir surya dan cukupi asupan cairan
kesehatan tubuh, siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Terakhir, memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG seperti situs web kami di www.bmkg.go.id. Jangan lupa follow sosial media kami di @infobmkg atau dengan mengunduh aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas dalam sepekan ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa kembali.